Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Bapak dan Ibu PNS serta P3K lingkungan sekitar daerah Kabupaten Kutai Timur yang saya hormati. Berikut tata cara update data kepegawaian pada aplikasi Simanis BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Pertama-tama Bapak dan Ibu silahkan siapkan file takah digital kita yang dulu pernah kita kumpulkan ke BKPSDM Kutai Timur. Karena nanti akan kita upload semua file pada aplikasi Simanis. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk pada aplikasi Simanis BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Pertama, langsung tuliskan alamat websitenya Simanis, yaitu simanis.bkpsdm.kutaitimurkap.go.id. Setelah tampilan alamat website, langsung masukkan username kita. Username pakai NIP kita masing-masing, passwordnya pakai NIP kita masing-masing juga. Masuk. Inilah tampilan pertama website Simanis BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Di sini ada 4 menu utama: penanda, takah digital, dokumen, pembuatan karpet, karis, dan karsu. Yang perlu kita isi pada aplikasi Simanis ini yaitu pada dashboard tampilan utama ini dan nanti pada dokumen yang akan kita uploadkannya masing-masing. Untuk di beranda, silakan Bapak Ibu bisa memperbarui fotonya masing-masing karena mungkin untuk pertama kali buka fotonya belum ada. Langsung saja pilih file, kita upload foto kita, lalu klik perbarui foto. Setelah foto berhasil diperbarui, langsung kita lengkapin data-data kita yang di dashboard ini yang kiranya belum lengkap. Yang bisa kita lengkapin yang tidak diblok Bapak Ibu, tapi karena yang sudah diblok ini sudah terkunci, tidak bisa kita update. Contoh NIK KTP kita masing-masing, tulis saja NIK kita, biasanya 64 sekian-sekian. Terus nomor HP kita 08 sekian-sekian. Terus NPWP-nya ditulis berapa nomornya. Alamat bisa kita perbarui, status pernikahan bisa kita perbarui, agama bisa kita perbarui. Untuk yang di blok ini tidak bisa kita perbarui Bapak Ibu. Langsung email juga bisa kita perbarui. Setelah kita rasa sudah lengkap data kita, langsung klik yang diperbarui. Maka data akan berhasil untuk diupdate. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu takah digital. Di menu ini semua file kita yang pernah kita setor di BKPSDM tahun lalu itu akan terekam di sini semua Bapak Ibu. Jadi yang merasa sudah mengumpulkan, insya Allah filenya semuanya tersimpan di takah digital ini. Tetapi kalau di sini masih kosong, itu tandanya kemarin kita belum mengumpulkan takah digital secara menyeluruh. Ini bisa kita download data kita di aplikasi ini yang pernah kita setorkan di BKPSDM. Langsung ke menu yang ketiga yaitu di dokumen. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupdate data kepegawaian kita. Mulai dari yang pertama yaitu ada data CPNS kita. Langsung saja kita klik yang pojok kanan atas tambahkan. Kita tambahkan CPNS dulu kita golongan berapa. Contoh saja ini nanti kita buka di SK CPNS kita. TMT-nya berapa? Nomor SK-nya berapa? Biasanya 821 sekian-sekian. Pangkatnya kalau 3A penata muda. Tanggal SK-nya ditulis di SK itu akan tertera Bapak Ibu. Terus tahun kerja di SK juga ada berapa tahun sekian bulan.
Terus nomor praktek di SK itu juga ada Bapak Ibu, di SK CPNS. Tanggal prakteknya juga di SK CPNS-nya ada. Habis itu pejabat yang menetapkan di SK itu biasanya Bupati Timur. Kita nanti lihat SK CPNS kita masing-masing. Setelah datanya kita isi, langsung Bapak Ibu upload file. Upload file takkah digital kita yang sudah kita siapkan tadi. Contoh ini SK CPNS, maka SK CPNS kita upload dan tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, maka ini akan berhasil tersimpan. Untuk mengecek ini tadi sudah terkirim atau belum, bisa kita lihat di histori pengajuan. Nah, maka di sini akan tertera SK CPNS yang sudah kita update tadi dan statusnya masih menunggu persetujuan admin OPD. Jadi setelah kita ajukan tadi akan disetujui oleh adminnya nanti Bu. Jadi kalau nanti kita sudah disetujuin bisa kita klik di ini disetujuin. Kalau belum ada berarti yang kita usulkan SK CPNS tadi belum disetujuin. Jadi untuk mengecek yang kita usulkan tadi sudah terkirim atau belum, klik di histori pengajuan. Selanjutnya yang kedua yaitu PNS. Seperti yang tadi langsung klik yang di pojok kanan atas tambahkan. Tulis nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya berapa, TMT-nya tanggal berapa, pejabat yang menetapkan siapa. Seperti biasa upload yang namanya SK-nya SK PNS, tambahkan. Dokumen telah berhasil. Dicek lagi di histori pengajuan. Oh, sudah masuk. Tinggal nunggu disetujui oleh adminnya. Yang ketiga yaitu kepangkatan. Yang dimaksud kepangkatan di sini yaitu setelah contoh di SK CPNS kita tadi dengan pangkat 2A, maka kita akan naik ke 2B. Nah, yang diupload di sini mulai dari 2B dan sampai sekarang, contoh sampai sekarang golongan 3D itu. Jadi dari 2B, 2C, 2D, 3A sampai ke 3D diupload semuanya di sini. Caranya sama dengan yang tadi, klik yang tambahkan, tulis golongan, naik pangkatnya berapa dari 2A ke 2B, penata muda tingkat 1, masa kerjanya di SK itu tertera, bulannya di SK juga tertera, TMT golongan di SK kenaikan pangkat tertera, nomor SK di SK kenaikan pangkat juga tertera, tanggal SK-nya juga di SK, nomor prakteknya juga di SK ada, tanggal prakteknya di SK kenaikan pangkat ada, terus pejabat yang menetapkan di situ juga tertera. Habis itu seperti yang tadi upload file kenaikan pangkatnya. Habis itu klik tambahkan. Oh maaf, harus diisi komplit. Oh jadi Bapak Ibu nulis ini sebagai contoh aja, nanti kalau nulis sesuai dengan yang di SK pasti akan valid. Karena ini hanya sebagai contoh, maka kami tulis contoh aja, tidak sebenarnya. 28. Oke, kita tambahkan. Oh, yang ini belum tanggal prakteknya. 25. Oke. Kita tambahkan. Nah, data berhasil. Untuk ngeceknya di histori pengajuan lagi. Oh, sudah masuk, tinggal nunggu disetujui admin OPD. Selanjutnya setelah kepangkatan pendidikan. Sama halnya yang sudah kita upload tadi, kalau mau menambahkan pendidikan, klik kanan atas yang tambah tanda plus. Di sini yang diupload yaitu pendidikan dari SD sampai pendidikan kita yang terakhir. Jadi dari pendidikan ijazah SD kita uploadkan sampai dengan ijazah pendidikan kita terakhir saat ini. Contoh ini SD, nama sekolahan,
SD negeri berapa, tanggal lulusnya 2000 berapa, tulis jurusannya. Kalau SD belum ada jurusan bisa di strip. Terus nomor ijazahnya di situ tertera di ijazahnya. Tanggal lulusnya di ijazah SD akan tertera, kita salin di sini. Oke, upload file ijazah SD kita tambahkan. Setelah dokumen pendidikan berhasil, kita cek lagi masuk belum yang kita ajukan. Oh, sudah masuk ijazah SD kita. Tinggal menunggu persetujuan dari admin. Setelah SD, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan tambah ijazah SMP, SMA, dan S1, S2 maupun sampai S3-nya. Setelah pendidikan kita update, lanjut lagi ke SK jabatan. Yang dimaksud SK jabatan di sini itu bagi Bapak Ibu yang dilantik menjadi pejabat struktural, baik eselon 4, 3 maupun 2, dan pejabat fungsional. Jadi yang memiliki SK jabatan bisa diupload di menu SK jabatan ini. Dan untuk Bapak Ibu pejabat pelaksana yang kemarin sudah menerima SK peralihan jabatan, maka silakan juga diupload di SK jabatan ini. Karena antara SK pangkat sama SK jabatan kemarin ada perbedaan. Jadi di tahun 2022 kemarin yang menerima SK peralihan jabatan silahkan diupload di sini Bapak Ibu. Unit kerjanya mana? Tinggal pilih ada aja. Kita sekretariat daerah. Kita pilih sekretariat daerah. Jenis jabatannya. Kalau kemarin contoh ini untuk contoh Bapak Ibu yang pelaksana, maka pilih fungsional umum yang ada SK peralihan jabatan. Untuk yang fungsional, pilih fungsional tertentu. Untuk yang struktural eselon, pilih yang eselon. Contoh untuk yang pelaksana. Sub bidangnya apa? Pilih aja sekretariat daerah semua. Karena ini jabat fungsional, nanti yang mengisi CFT maka di sini bisa diisi untuk guru yang bisa diisi. Karena ini tadi mengisinya CFO fungsional umum yang pelaksana, maka yang di blok ini tidak bisa diisi. Pilih jabatannya kemarin apa? Contoh dulu dari pengelola data menjadi analis kinerja. Bisa ditulis, tinggal pilih aja nanti. Terus bidangnya tetap ditulis bagiannya Bapak Ibu. Contoh di bagian hukum. Kategorinya tenaga administrasi. Untuk ini yang fungsional umum, JFU atau pelaksana. SK-nya di SK peralihan jabatan itu ada tertera, silakan ditulis. TMT-nya juga tertulis. Terus tanggal SK-nya di situ juga tertera. Terus upload filenya. Jadi ini tadi seumpama yang CFT, kita pilih CFT. Maka kita nanti silahkan pilih ahlinya apa yang CFT, pertama, muda atau madya. Tinggal menyesuaikan di SK-nya. Kalau yang eselon ya kita pilih eselon. Eselon 4. Sini dipilih eselonnya eselon, ditulis eselon 4, 3 atau 2. Terus kita upload file SK peralihan jabatannya masing-masing dan klik tambahkan. Setelah berhasil kita usulkan, cek lagi di histori pengajuan. Oh, sudah masuk. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk yang memiliki SK peralihan jabatan lebih dari 1, maka tambahkan SK peralihan jabatan semuanya. Tapi kalau baru memiliki 1 kemarin di tahun 2020, cukup upload yang 1 itu saja. Dan untuk pejabat eselon, banyak memiliki SK jabatan, maka di-upload semuanya. Dari tahun berapa dilantik jadi eselon, maka dimasukkan semua SK jabatannya eselon.
Begitu juga untuk pejabat fungsional. Kalau dilantik menjadi pejabat fungsional lebih dari satu, maka semuanya SK fungsionalnya kita upload di SK jabatan. Caranya setelah satu tadi, maka tambahkan lagi. Baik, selanjutnya setelah SK jabatan, lanjut ke diklat kursus atau pelatihan. Sama seperti tadi, di sini yang kita masukkan bisa diklat prajab kemarin pertama kali kita jadi CPNS, sebutannya itu bisa diklat prajab, LPJ atau latsar, itu bisa dimasukkan. Atau lagi pelatihan BIMTEK kemarin, BIMTEK bisa dimasukkan. Semua BIMTEK, pokoknya baik dari pertama kali CPNS sampai sekarang, kalau mempunyai sertifikat BIMTEK silahkan diupload di sini Bapak Ibu. Untuk pelatihan bisa pelatihan fungsional, itu juga dimasukkan semuanya di sini. Pokoknya ada sertifikat pelatihan, sertifikat BIMTEK, semuanya mohon diupload di menu diklat kursus atau pelatihan ini. Caranya seperti tadi juga, tambahkan contoh ini diklat struktural itu ya yang prajab tadi. Kalau diklat prajab ada sendiri, maka kalau diklat prajab klik yang diklat prajab. Kalau yang diklat fungsional klik yang diklat fungsional. Kalau yang BIMTEK klik yang bimbingan teknis. Contoh ini yang pasti punya semuanya kan diklat prajabatan atau LPJ, klik. Penyelenggaranya mana, di sertifikat LPJ prajab itu tertera tentang pemerintah, ketik aja nama diklatnya. Di SK prajab diklat prajab atau LPJ, nomor sertifikatnya di sana tertera, kita masukkan tahun diklatnya, contoh 19, durasinya di situ aja, JP-nya, jam pelajarannya berapa, ditulis saja Bapak Ibu. Di sertifikat prajab tertera tanggal mulainya dari tanggal berapa sampai selesainya tanggal berapa, ditulis di sini. Upload juga untuk sertifikat prajabnya, kita tambahkan berhasil, sudah masuk di usulan. Ini baru prajab. Maka yang punya BIMTEK lagi silahkan tambahkan sebanyak-banyaknya. Setelah itu diklat kursus pelatihan selesai, kita ke penghargaan atau satya lencana. Yang sudah mempunyai satya lencana 10, 20 atau 30 tahun, silakan Bapak Ibu update di menu SLKS di sini. Seperti yang tadi, tambahkan saja. Kita lihat di sertifikat satya lencananya, pilih yang satya lencana berapa tahun, SK-nya tuliskan, tahun perolehannya tahun berapa, tanggal SK-nya di situ tertera juga. Terus upload sertifikat satya lencananya. Nah, sebagai contoh aja ini Bapak Ibu. Terus tambahkan. Berhasil, maka di sini akan muncul SLKS yang kita update tadi. Setelah penghargaan lanjut ke SKP. SKP yang dimaksud di sini yang masih SKP tahun 2020 ke bawah, karena yang di tahun 2021 itu sudah pakai, maaf Ibu, Bapak Ibu, yang diupload di sini di SKP itu mulai dari tahun 2021 ke bawah. Karena yang di tahun 2022 ke atas sampai 2023 ini kita memakai namanya kinerja. Karena jadi yang di SKP ini diuploadnya sejak diangkat menjadi CPNS tahun berapa sampai dengan tahun 2021. Contoh saja ya, ini langsung saja kita tambahkan. Contoh contoh yang terakhir aja. Pokoknya yang diupload di SKP ini dari CPNS sampai dengan tahun 2021 yang masih menggunakan SKP. Ini contoh tahun yang terakhir aja. Tahun 2021.
Terus nilai SKP-nya kita masukkan, contoh lah berapa, 8 di situ ada lagi di SKP yang di halaman belakang ada sudah rekapannya dari nilai kerjasama itu yang di paling belakang itu akan tertulis, kita salin semuanya nilai integrasinya berapa. Ini pokoknya yang di tahun 2021 ke bawah ini masih ada semuanya di SKP masing-masing kita. Ini nilai orientasi ya Bapak, bukan rentasi nih, salah ketika. Orientasinya berapa, disiplinnya berapa, perilaku kerjanya berapa, perilaku kerja rata-ratanya itu di sana ada juga. Nilai prestasinya berapa, tulis semua. Nama ini penilai atasan langsung kita, entah kabak atau dulu kasubag, tuliskan. Nama penilai siapa, kasubag kita dulu, kalau sekarang kabak kita siapa, status penilainya PNS, jabatan penilai sebagai kasubag atau kabak. Kalau yang di tahun 2021 ke bawah rata-rata masih ada namanya kasubag. Unor penilai, unit organisasi, sekretariat daerah. Terus NIP atasan penilai, yaitu NIP atasannya kasubag tadi, jadi NIP kabag berapa. Nama atasan penilai, atasannya kasubag siapa. Jabatan atasan penilai kasubag karena tadi yang nilai kita kasubag. Terus unit organisasinya sekretariat daerah. Oh maaf Bapak Ibu, unit organisasinya bagian mana? Bagian umum. Sini juga unornya bagian umum sekretariat daerah. Upload file SKP kita. Ini file SKP dari CPNS sampai tahun 2021. Kita upload. Oke, setelah berhasil, maka nilai SKP tahun 2021 ke bawah yang sudah kita upload tadi akan tertera di sini semua. Jadi untuk di sini uploadlah SKP kita sejak dari CPNS. Kalau sudah tambah lagi tahun berikutnya, tambahkan terus sampai di tahun 2021. Setelah SKP selesai, maka kinerja ya, yang di kinerja ini yang kita upload yaitu kinerja yang mulai tahun 2022 yang sebutannya bukan SKP lagi, yaitu kinerja. Jadi kita siapkan yang di SKP 2022 yang disebut kinerja sudah, karena sudah tidak ada angka di sini. Langsung saja kita tambahkan tahun 2022. Perilaku kerjanya di situ tulis di yang paling belakang itu ada rekapannya kan, baik atau kurang atau sangat baik. Hasil kerjanya juga di situ tertera baik atau sangat baik. Bagian umum sekretariat. Nanti ditulis bagian masing-masing. Jabatan penilai mulai tahun 2022 ini kabak umum. Namanya siapa? Terus namanya siapa ditulis di sini, kabaknya masing-masing, golongannya kabak masing-masing ditulis, NIP kabak ditulis, status penilai PNS, terus upload file SKP tahun 2022, kinerja 2022, tambahkan. Nah, yang kita tulis tadi akan masuk di rekapan kinerja tahun 2022, dan nanti kalau sudah selesai yang ngisi kinerja BKN 2023 maka silahkan juga ditambahkan di sini. Setelah kinerja BKN selesai, silahkan download dan mintakan tanda tangan ke atasan masing-masing. Setelah itu upload di aplikasi Simanis BKPSDM Kutai Timur. Setelah kinerja kita berhasil upload, kita langsung ke cuti. Bapak Ibu yang pernah mengajukan cuti entah tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan lain sebagainya, silahkan upload di riwayat cuti di sini.
Contoh ini ya, langsung saja tambahkan. Saya pernah mengajukan cuti. Jenis cutinya pilih aja. Kemarin ada cuti, kita pernah mengajukan apa? Rata-rata kan cuti tahunan. Tanggal mulainya tanggal berapa? Lamanya cuti, katakanlah kalau tahunan saat itu ngambil 5 hari. Tanggal selesainya tanggal 6. Pejabat yang menetapkan biasanya itu kepala BKPSDM. Pejabat yang menetapkan biasanya kepala BKSDM. Upload file cutinya, file cuti. Habis itu tambahkan. Setelah berhasil kita tambahkan, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau cutinya lebih dari 1 kali, maka semua berkas cuti itu kita masukkan di sini ya Bapak Ibu. Selesai cuti, maka pencantuman gelar. Yang pernah melanjutkan pendidikan dari SMA ke S1, S1 ke S2, S2 ke S3, silakan masukkan di sini Bapak Ibu pencantuman gelarnya. Yang dimasukkan di sini pencantuman gelar yang dari BKN. Pasti Bapak Ibu yang telah melanjutkan pendidikan dari SMA ke S1 ada yang namanya pencantuman gelar. Maka masukkan di sini ya Bapak Ibu pencantuman gelarnya. Contoh kemarin dari SMA ke S1. Tanggal penetapannya di SK pencantuman gelar itu akan tertera. Jurusannya tulis saja jurusan yang kita tempuh kemarin apa. Ini harusnya muncul, tapi kalau belum muncul biarkan aja Bapak Ibu. Nomor penetapan, nomor di SK pencantuman gelar. Pejabat yang menetapkan, kalau dari yang BKN berarti kepala BKN. Nanti lihat di SK pencantuman gelar Bapak Ibu. Upload file SK pencantuman gelarnya. Sebagai contoh aja ini, tambahkan. Setelah kita tambahkan, yang ini klik lagi untuk mengetahui sudah terkirim belum, klik history pengajuan lagi. Jadi ini error, belum dapat masuk karena tadi masih yang di jurusannya belum muncul, mungkin karena sinyal Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang sinyal yang di jurusannya tadi belum muncul, sementara tinggalkan saja nggak apa-apa. Nanti kalau aplikasinya sudah normal itu akan muncul. Setelah pencantuman gelar, langsung ke angka kredit. Ini bagi pejabat fungsional. Ke angka kredit. Nanti untuk pejabat fungsional yang sudah mempunyai pak penetapan angka kredit, silahkan upload di menu angka kredit. Ini agak error sedikit di menu angka kredit, kami klik belum bisa login. Jadi nanti tata caranya sama aja Bapak Ibu untuk menambahkan angka kredit. Di SK Pak penetapan angka kredit, nanti kita tinggal salin di aplikasi sini, semuanya tertera di situ untuk pejabat fungsional. Lanjut, tinggal 2 dokumen, yaitu dokumen kepegawaian lainnya. Kita klik. Nah, di sini dari Karpek sampai buku rekening kita masukkan nomornya Bapak Ibu. Caranya yaitu di action ini kita klik Karpeknya, di tanggal Karpeknya itu tanggal berapa, nomor Karpeknya berapa, biasanya habis sekian-sekian. Pejabat yang menetapkan di Karpeknya itu ada biasanya kepala BKN atau kepala BKPSDM. Upload Karpek kita, file Karpek kita upload. Berhasil ditambahkan. Kalau udah berhasil maka di sini akan muncul nomor, tanggal, dan pejabat menetapkan. Lanjut, habis itu Karpek, Karis, Karsu, Taspen, sama halnya begitu ya Bapak Ibu. Tidak saya buka satu persatu karena tata caranya sama seperti Karpek tadi. Tinggal kita lihat di kertas Karis, Taspen, BPJS kita tinggal masukkan di aplikasi ini nomornya Bapak Ibu.
Habis itu yang terakhir yaitu dokumen keluarga. Di sini langsung saja kita tambahkan dokumen keluarga, pilih jenis. Dari akte suami istri, akte anak, semuanya dari anak pertama, dua, ketiga dan seterusnya masukkan. Kakak kita masukkan, buku nikah kita masukkan. Contoh satu, suami atau istri, namanya istrinya atau suaminya siapa, tulis. Nomor ini nomor akte kelahirannya Bapak Ibu. Nanti lihat di akte kelahiran suami istri Bapak Ibu masing-masing. Upload akte lahir istri atau suami, tambahkan. Nah, kalau sudah berhasil terkirim, maka di sini akan tertera nama suami istri kita tadi. Habis istri, tambahkan lagi contoh jenis yang lain, anak, namanya anak siapa, anak berapa, nomor akta anaknya berapa, terus file akte kelahiran anak upload di sini, anak yang pertama siapa. Nah, nanti untuk anak yang kedua, ketiga seperti itu Bapak Ibu nambahkannya. Untuk kakak juga kita tambahkan, untuk buku nikah juga kita tambahkan, sama seperti menambahkan suami istri atau anak tadi. Semua dokumen yang harus kita upload sudah kami buka satu persatu Bapak dan Ibu. Jadi nanti dimohon silahkan mengupdate datanya masing-masing, dasarnya berkas Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Untuk filenya kemarin yang sudah Bapak Ibu scan, yang di Takah Digital tadi, yang semuanya sudah terkumpul di menu Takah Digital tadi. Jadi kita upload masing-masing lagi Bapak Ibu satu persatu sesuai dengan menu yang ada di dokumen ini. Itu sekilas tentang menu dokumen. Dan yang terakhir yaitu ada menu pembuatan karpet, karis atau karsu. Di menu ini kita seumpama bukan mengupload dokumen kita pengajuan. Contoh kita ada yang karpetnya rusak atau belum menikah, sekarang sudah menikah, dan yang baru menikah kan harus membuat karis atau karsu. Nah, di sini sekarang kita bisa lewat aplikasi untuk pengajuan pembuatan karpet, karis maupun karsunya. Contoh karpet rata-rata sudah punya. Contoh aja yang baru menikah ini membuat karis atau karsu. Jadi di sini dimasukkan contoh kartu istri, habis menikah punya istri, masukkan kartu istri. Permintaan bisa perbaikan hilang karena ini tadi baru menikah, maka baru sudah tambahkan. Nah, nanti permintaan ini akan terkirim ke BKPSDM. Statusnya masih menunggu karena BKPSDM baru mengapprove. Nanti kalau sudah ditindaklanjutin, statusnya ini akan berubah. Demikian ya Bapak Ibu, sekilas tentang aplikasi Simanis BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya di akhir tahun ini. Semoga bisa menyempatkan untuk mengupdate data kita masing-masing. Karena data kita yang tanggung jawab kita masing-masing. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.